Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita langsung ajak Anda, sudah bergabung juga Bang Magdir Ismail, tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Bang Magdir, ini bisa tidak dijelaskan sebenarnya bukti konkret seperti apa? Karena berdasarkan tadi pada segmen sebelumnya sempat kita bahas, dari kubu 02 juga menyatakan bahwa ini sebenarnya buktinya kurang konkret begitu, Bang. Saya kira bukti kami cukup konkret ya. Dan bukti-bukti itu, bukti fisik sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan tinggal pembuktian di Mahkamah Konstitusi nanti gitu loh. Yang jadi masalah sekarang, begitu banyak teman-teman menganggap bahwa memang seolah-olah ya, kewenangan KPU ini direduksi sedemikian rupa hanya terbatas pada penghitungan hasil suara. Ya, ini tidak terlepas dari pasal 475 Undang-Undang Nomor 17. Tetapi kalau kita lihat kembali ke kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak sesempit itu kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Karena di situ Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan. Perselisihan itu termulai bukan hanya sekedar suara, penghitungan suara, tetapi juga mulai dari proses. Bagaimana kalau proses yang cacat? Apakah kita mau sebut itu adalah sah? Ya tidak, gitu loh. Nah, ini yang kami coba untuk sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi supaya mereka melihat ini secara holistik. Bagi kami bukan soal menang dan kalah saja, tetapi ini adalah soal kebenaran. Ya, belum lagi kalau kita coba bisa lihat begitu cukup banyak bukti yang kami sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Presiden, ya, mulai dari soal bansos dan lain-lain. Apakah kita akan tega, ya, atau akan kita serahkan bangsa ini demi anak Presiden yang hendak menjadi wakil Presiden, segala hal dihalalkan? Problem kita kan di situ. Saya kira ini mari kita mulai jernih melihat persoalan ini. Sempat menjelaskan bahwa sebenarnya kalau dari proses itu kan sudah ada tupoksinya di Bawaslu begitu. Nah, artinya pada saat ini sebenarnya bukti konkret itu menjelaskan bagaimana hasil itu dinyatakan ada kecurangan begitu. Buktinya seperti apa? Bukti kecurangan nanti akan kami tunjukkan di persidangan, ya. Tetapi saya ingin lebih dulu menekankan bahwa ini ada proses yang salah. Ya, proses yang tidak benar ini harus dihentikan. Nah, cara menghentikannya bagaimana? Mereka harus didiskualifikasi. Ya. Ini buat kami itu yang penting, gitu ya. Ini untuk kepentingan kita ke depan. Adakah landasan konstitusionalnya untuk didiskualifikasi dan juga pemungutan suara ulang? Tadi Bang Fahri mengatakan nggak ada landasannya. Begini, ini kan hukum itu kan tidak statis, ya. Kita bisa banyak lihat contoh-contoh bagaimana di luar negeri. Meskipun teman-teman barangkali menganggap bahwa itu tidak perlu dilihat. Kita ini tidak hidup dalam dunia statis. Kita tidak hidup dalam dunia kungkungan dunia yang kecil. Ya. Bayangkan seluruh hukum kita tentang pemilu ini kan nggak kita ciptakan. Ini kita adopt dari begitu banyak negara. Mari kita lihat, mari kita buka pikiran kita buka nurani kita. Ya, bahwa sesuatu yang jahat, satu kesalahan kecil apapun itu tetap kejahatan. Nah, apakah kita akan tolerir itu? Persoalannya kan di situ sekarang ini. Ya, kami mencoba mengajak Mahkamah Konstitusi dan seluruh warga negara Republik Indonesia ini, jangan kita biarkan kejahatan dan kesalahan-kesalahan sekecil apapun dilakukan. Kan makanya sampai kemarin itu kan disampaikan oleh salah seorang pada saat hukum bahwa jangan sampai ada giumnya itu, berbuat curanglah securang-curangnya, ya. Kemudian kecurangan itu tidak pernah akan bisa dibuktikan, apalagi kalau seperti sekarang. Bayangkan dari hasil, kita bisa lihat kalau kita mau jujur, bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan penelitian tentang elektabilitas sebelum pemilihan umum. Bang Magdir, yang dari sudah begitu jauh, ya.
Baik, kita kasih kesempatan kepada Bang Fahri untuk menanggapi pernyataan tadi. Ya. Iya, yang disampaikan Bang Magdir tadi kan sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan. Saya sendiri yang menyampaikan statement itu bahwa permohonan dari kubu 03 itu lebih pada nuansa riset gitu ya. Ya. Kenapa riset? Karena memang yang pertama banyak doktrin-doktrin secara doktriner itu diadopsi dari beberapa praktek negara luar tentunya. Yang kedua, ada isu besar yang dikembangkan dalam permohonan itu bahwa seolah-olah kita ini ada saat ini mengalami satu vakum reh. Ada kekosongan hukum. Dengan kekosongan hukum itulah kira-kira pemohon ingin berpikir bahwa meminjam tangan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan untuk menciptakan hukum, untuk menciptakan satu terobosan atau yang kita kenal dengan apalagi namanya temuan hukum. Katakanlah seperti itu. Resfinding. Mereka ingin bahwa Mahkamah Konstitusi itu menciptakan resfinding dalam soal ini. Sekarang pertanyaannya adalah, memang sejauh itu kita saat ini mengalami kekosongan hukum untuk memotret, untuk mengcover atau merecovery seluruh persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan pemilu. Kami berpendapat tidak. Karena kenapa? Seluruh institusi penyelenggara pemilu tidak didayagunakan secara optimal oleh para pihak. Kita kadang-kadang itu begitu. Ya, kebiasaan kita itu dalam berkontestasi, kadang-kadang itu lupa dengan kira-kira bagaimana mendayagunakan langkah-langkah antisipatif apa yang dialami oleh para pihak ketika terdampak dengan satu keadaan yang dianggap merugikan. Nanti berpikirnya setelah itu, semuanya sudah selesai, kita bawa semua ke MK. Jadi MK ini seperti keranjang sampah. Nah, kadang-kadang itu salah sebenarnya. Jadi kami berpendapat bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan pemilu itu telah sudah bisa mengcover seluruh persoalan yang akan terjadi. Cuma masalahnya saat ini tidak ada pihak yang mendayagunakan institusi itu. Ketika kita bertanya kenapa nggak ke Bawaslu, mereka nggak percaya sama Bawaslu. Kalau ketika kita tanya ke berbagai lembaga peradilan yang lain, katanya semuanya sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Ini kan hipotetis sebenarnya. Baik. Kita ke Bang Sulaiman. Kalau seperti kita dengarkan tadi ya, apa yang disampaikan dari kubu 01 dan 03 ini, memang mereka sepertinya memang merasa untuk membahas hasil ini harus dibahas juga proses. Nah, sengketa proses ini sebenarnya juga dibahas di MK gitu. Sebenarnya ranahnya itu sudah benar atau memang tadi sudah sedianya kan biasanya memang dari Bawaslu terlebih dahulu kan untuk sengketa proses itu kan? Ya, ini memang bicara tentang kompetensi ya. Iya. Kompetensi pengadilan atau kompetensi lembaga yang menyelesaikan perkara. Sekali lagi saya berkeyakinan bahwa untuk masalah prosedur kesalahan yang diindikasikan oleh TSM itu Bawaslu ranahnya. Nah, tapi untuk sengketa hasil itu MK. Oke. Nah, tapi saya juga berpendapat bahwa kalaupun masalah TSM atau kecurangan mau dimunculkan, tapi munculkan dulu masalah sengketa hasil pemilunya gitu. Nah, ini yang saya lihat nggak ada kemarin dalam persidangan. Iya, saya bukan persidangan saja, saya baca betul seluruh semua gugatannya itu ya. Memorinya itu secara lengkap gitu loh. Jadi seperti tadi Bang Magdir misalnya cerita tentang penggelontoran bansos misalnya. Kalau Presiden di 16 kali kunjungannya ke daerah menggelontorkan bansos, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, kemudian karena itu paslon nomor 2 didiskualifikasi, pertanyaannya apa kesalahan paslon 02 di situ? Pak Sulaiman, apakah memang harus harusnya seperti katanya 50% dari provinsi Indonesia? Harusnya yang ditanya itu adalah apa benar masyarakat yang menerima bansos gara-gara bansos misalnya kedatangan Pak Jokowi atau Menteri misalnya, dia jadi memilih paslon 02. Itu bukti menurut saya. Tapi itu yang tidak ada. Nah, di yang menarik juga di paslon 01 misalnya disebut ada pergeseran pemilih jumlahnya 50 juta, tapi tidak ada faktanya, tidak ada buktinya gitu loh. Jadi, kita di pengadilan itu azasnya siapa yang mendalilkan, ya itu harus membuktikan. Kita tanyakan kepada Bang Iqbal. Bang Iqbal, sudah disiapkan tidak, paling tidak kan mengenai hasil perbandingan begitu ya, selisihnya. Nah, kalau misalnya membahas mengenai hasil perbandingan, artinya dari kubu 01 sudah menyiapkan data-data bahwa sebenarnya 01 tuh mendapat angka persentase sekian gitu dari hasil pemilihan Pilpres begitu. Ya, saya sebelumnya ingin membantah kepada dua orang, Bang Sulaiman sama Bung Fahri. Yang pertama mengatakan bahwa kalau memang diduga ada perencanaan untuk menjaga kemenangan dengan cara seleksi pansel dari KPU dan Bawaslu, saya kira kan waktu itu belum ada ya, paslonnya, jadi nggak mungkin digugat gitu loh. Dan ini kan baru ketahuan setelah ketika pemilu, ketua KPU-nya berkali-kali ya mendapat pelanggaran etik, ya, mendapat teguran keras berkali-kali.
Ya, yang kedua, Anda belajar hukum kan belajar teori dari Belanda, dari Barat. Masa rujukan kejadian di negara lain tidak bisa jadi rujukan? Ya harus dong. Orang kecuali hukum Anda hukum adat, hukum Indonesia. Kalau belajar hukum, tentu saja rujukan negara-negara yang sudah mapan tentang hukum. Dan itu bisa jadi rujukan. Kenapa? Itu sebuah sejarah, sebuah contoh bagaimana penerapan konstitusi di negara tersebut. Dan itu bisa jadi rujukan. Masa kita belajar teori Barat ketika ada kejadian di negara tersebut kita nggak bisa jadi rujukan? Nggak aneh. Ketika nggak sesuai dengan kepentingan kita. Yang ketiga, Pak Sulaiman, Anda mengatakan buktinya, sabar. Pembuktian itu ada waktunya, Pak. Sekarang kita masih pelaporan, pendaftaran gitu loh. Jadi kalau Anda ingin melihat bukti, ya tunggu nanti ada saatnya, ada jadwalnya gitu loh. Jangan seolah-olah Anda baru membaca sekilas sudah mengatakan nggak ada bukti, itu nggak benar gitu loh. Jadi kita ingin bicara bahwa ada tahapannya. Jadi kalau pengamat, kalau belum melihat, mendengar sidangnya, jangan bicara dulu. Karena ini faktanya adalah kita sudah siap. Lawyer-lawyer kita nih, lawyer-lawyer jago semua di 01, 03, orang yang pernah di Mahkamah Konstitusi juga. Gitu loh. Jadi jangan kita seolah-olah baru mendengar sekilas sudah mengatakan nggak ada faktanya, nggak ada faktanya. Gimana ini pengamat? Saya pertanyakan keahlian Anda ini. Demikian. Baik, Bang Iqbal, berarti memang sudah siap untuk pembuktian di saat pembuktian sudah ada gitu ya. Nanti Iya, tanggapan sabar, dari ada Bang Magdir dan waktunya. juga Bang Fahri. Oke, Bang Iqbal. Kita akan jeda dulu lanjutkan sinak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi tetap bersama kami.